ke materi pertama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi segmen dan target pasar. Perusahaan tidak dapat berhubungan dengan semua pelanggannya di pasar yang besar, luas, atau beragam. Oleh karena itu, perusahaan harus membagi pasar menjadi kelompok konsumen atau segmen dengan kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Keputusan ini memerlukan pemahaman mendalam tentang perilaku konsumen dan pemikiran strategis. Untuk mengembangkan rencana pemasaran terbaik, manajer harus memahami apa yang membuat setiap segmen unik dan berbeda. Sebagian besar perusahaan beralih dari pemasaran massal ke pemasaran mikro pada 4 tingkatan. Yang pertama segmen, lalu ceruk dan wilayah lokal, lalu perorangan. Evaluasi tingkat segmentasi pasar. Yang pertama, pemasaran massal. Produksi, distribusi, dan promosi massal dari satu produk untuk semua pembelian. Misalnya, mobil model T-Ford hitam dan satu jenis Coca-Cola menciptakan pasar potensial terbesar dan biaya terendah. Yang kedua, pemasaran segmen. Mengidentifikasi kelompok pelanggan dengan sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa, memungkinkan perencanaan produk dan program pemasaran yang lebih baik. Yang ketiga, pemasaran ceruk atau niche. Kelompok pelanggan yang lebih sempit mencari bauran manfaat yang berbeda. Ceruk yang memiliki kebutuhan berbeda, bersedia membayar lebih dan tidak mencari banyak pesaing. Dan yang keempat, pemasaran lokal dan individual. Program pemasaran disesuaikan untuk kelompok pelanggan lokal atau pemasaran akar rumput atau bahkan perorangan yang biasa disebut segmen 1 atau customerization. Meskipun pemasaran massal menawarkan efisiensi biaya, pasar yang semakin terpecah dan maraknya media distribusi membuat sebagian besar perusahaan beralih ke pendekatan yang lebih terfokus. Selanjutnya kita masuk ke keunggulan dan jenis preferensi pemasaran segmen. Mulai dari manfaat kunci pemasaran segmen. Pemasaran segmen memungkinkan perusahaan untuk merancang, memberi harga, melepaskan dan mengantarkan produk atau jasa dengan yang lebih baik. Selain itu, perusahaan dapat menyelesaikan program dan kegiatan pemasaran untuk meningkatkan size. Ahli pemasaran bisnis ke bisnis mendorong pemasar untuk memberikan penawaran pasar yang fleksibel kepada semua anggota segmen. Terdiri dari solusi telanjang, elemen produk atau jasa yang dihargai semua anggota, dan opsi terbuka atau opsi biaya tambahan. Contoh, Delta Airlines menawarkan tempat duduk dan minum ringan kepada semua penumpang ekonomi, tetapi mengenakan biaya tambahan untuk minum beralkohol dan makanan premium. Di sini juga ada 3 preferensi. Yang pertama adalah preferensi homogen. Semua konsumen yang memiliki preferensi yang hampir sama, pasar tidak menunjukkan segmen alami. Dan yang kedua ada preferensi terdistribusi. Konsumen memiliki preferensi yang sangat bervariasi, merek yang harus memposisikan diri secara berbeda untuk menyesuaikan variasi preferensi. Yang ketiga, preferensi kelompok. Segmen pasar alami muncul dari kelompok konsumen dengan preferensi yang sama. Di slide ini kita mempelajari bahwa sebuah perusahaan tidak harus menargetkan semua orang, tapi mereka memiliki strategi yang lebih fokus, yaitu fokus ke pemasaran ceruk dan pemasaran lokal. Ceruk adalah kelompok pelanggan yang lebih sempit dan mencari bauran manfaat yang berbeda. Ceruk ibarat sebagian kecil dari pasar yang luas. Misalnya, ketika satu kota memiliki banyak toko kue dan hanya salah satu toko kue yang menjual kue khusus yang gluten free untuk orang yang alergi tepung. Walau pasarnya kecil, pelanggannya sangat loyal karena mereka jarang menemukan produk itu di tempat lain. Ada beberapa ciri dari pemasaran ceruk atau ceruk ini, yaitu pelanggan memiliki kumpulan kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, bersedia membayar lebih untuk kepuasan maksimal, memiliki ukuran laba pertumbuhan yang potensial
Citibank menyesuaikan layanan perbankan berdasarkan demografi lingkungan. Baskin Robbins beralih ke pemasaran 3 mil dengan penekanan pada acara dan promosi lokal. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih. Saya di sini akan melanjutkan di bagian pemasaran individual dan konsumerisation dari segmen 1 ke konsumerisation. Tingkat segmentasi terakhir adalah segmen 1 atau pemasaran yang disesuaikan konsumer. Pelanggan kini mengambil inisiatif lebih besar dalam menentukan apa yang dibeli dan bagaimana caranya, seringkali melalui internet untuk merancang produk yang mereka inginkan. Konsumerisation menggabungkan penyesuaian massal yang digerakkan secara operasional dengan pemasaran yang disesuaikan, memberdayakan konsumen untuk merancang penawaran produk dan jasa pilihan mereka. Perusahaan yang consumerized mampu merespon pelanggan perorangan dengan penyesuaian produk, jasa, dan pesannya sesuai keinginan masing-masing pelanggan. Meskipun sulit untuk produk kompleks seperti mobil atau dapat meningkatkan biaya, penyesuaian bekerja dengan baik untuk beberapa produk. Baik, itu saja saya berikan ke materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Kita masuk ke dasar segmentasi pasar konsumen, geografis, dan demokrasi. Segmentasi pasar konsumen menggunakan dua variabel luas, yaitu karakteristik deskriptif, yaitu ada geografis, demografis, dan psikografis. Lalu dan pertimbangan perilaku yang dimana ada manfaat, penggunaan, dan loyalitas. Kita masuk ke segmentasi geografis. Nah, pembagian pasar menjadi unit geografis, yaitu negara, wilayah, dan kota. Lalu, perusahaan dapat beroperasi di satu atau beberapa daerah sambil tetap memberikan perhatian pada variasi lokal. Misalnya, Hilton Hotels menyesuaikan kamar dan lobby menurut lokasi. Pendekatan seperti PRISM atau Potential Rating Index Price Market menggabungkan data geografis dan demografis untuk deskripsi pelanggan yang lebih kaya, menggolongkan lingkungan residensial menjadi segmen gaya hidup, misalnya Young Liberty, Beltway, Boomers. Kita masuk ke segmentasi demografis. Pembagian berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, dan generasi. Variabel ini populer karena sering terkait erat dengan kebutuhan konsumen dan mudah diukur. Yang pertama ada usia dan siklus hidup, yang dimana keinginan berubah sesuai usia. Misalnya Pampers membagi pasar bayi menjadi 5 tahap. Namun usia psikologi dapat menggabungkan batas, misalnya pembeli wanita elemen. Yang kedua, tahap kehidupan. Perhatian utama seseorang seperti perceraian, pernikahan kedua, membeli rumah baru. Ia mempresentasikan peluang bagi pemasaran. Yang ketiga, jenis kelamin. Pria dan wanita memiliki sikap dan perilaku berbeda, yang dimana wanita lebih komunal dan pria lebih diarahkan untuk tujuan. Lalu yang terakhir, pendapatan. Praktik lama, tetapi pendapatan tidak selalu memprediksikan pelanggan terbaik. Banyak pemasar mengincar kelompok berpendapatan rendah, misalnya P&G dengan merek diskon. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya berikan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan ke segmen berdasarkan generasi dan kelas sosial. Jadi generasi, setiap generasi atau kohort dipengaruhi oleh saat-saat pertumbuhan mereka seperti musim, politik, dan kejadian. Pemasar menggunakan ikon dan citra yang menonjol dalam pengalaman kohort tersebut. Misalnya Gen Y atau milenial melihat peralatan dewasa sebagai mainan seperti mobil mini comfort dan penyedot debu berwarna cerah. Sedangkan kelas sosial berpengaruh kuat terhadap preferensi mobil, pakaian, dan kegiatan bersenang-senang. Meskipun selera berubah dari sikap suka pamer menjadi lebih konservatif, banyak perusahaan merancang produk dan jasa untuk kelas sosial tertentu. Lanjut ke segmen perilaku variabel kunci. Dalam segmentasi perilaku, pembeli dibagi berdasarkan pengetahuan, sikap penggunaan, atau respon terhadap sebuah produk. Variabel perilaku sering dianggap sebagai titik awal terbaik untuk membangun segmen pasar. Yang pertama ada peran keputusan.
mengidentifikasi 5 peran dalam keputusan pembeli seperti pencetus, influencer, pengambilan keputusan, pembeli dan pengguna. Pemasar harus menargetkan peran yang tepat karena peran pembeli dapat berupa misalnya wanita mengambil 60% keputusan merek cat rumah tangga. Yang kedua ada status penggunaan dan tingkat penggunaan. Semua produk memiliki non pengguna, pengguna potensial, pengguna pertama dan pengguna teratur. Pemimpin pasar fokus menarik pengguna potensial. Pasar juga disegmentasikan menjadi pengguna kelas ringan, menengah dan berat. Pengguna berat seringkali menduduki presentasi konsumsi yang lebih tinggi, tetapi mungkin sangat loyal atau tidak loyal sama sekali. Yang ketiga ada kejadian dan manfaat. Pembeli dibedakan menurut kejadian ketika mereka memiliki kebutuhan membeli atau menggunakan produk. Misalnya perjalanan udara dipicu oleh bisnis atau liburan. Segmentasi manfaat membedakan pembeli berdasarkan manfaat yang mereka cari, misalnya peminat, pencari citra, pembelanja yang berpengetahuan dalam pasar anggur. Yang terakhir ada status loyalitas dan sikap. Loyalitas dibagi menjadi loyalitas berat, loyalitas yang berbagi, loyalitas yang bergeser, dan orang yang suka berpindah. Sikap terhadap produk seperti antusias, pasif, apatis, negatif, dan agresif juga digunakan untuk menentukan strategi pemasaran. Baik, sekian dari saya. Saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yang ini yaitu dasar segmentasi pasar bisnis dan kriteria efektif. Yang pertama itu ada variabel segmentasi pasar bisnis, yang dimana selain geografi ada manfaat dan tingkat penggunaan. Pemasar bisnis menggunakan variabel yang spesifik. Yang pertama itu demografis. Nah, demografis ini contohnya kayak toko alat berat tuh menargetkan perusahaan tambang yang ada di Maluku Utara, khususnya di IWIP. Nah, kalau untuk variabel operasi ada teknologi, status, penggunaan, kapabilitas, dan pelanggan. Ada juga pendekatan pembelian, yang dimana pendekatan pembelian ini pemerintah daerah membeli barang itu lewat tender. Artinya mereka tidak langsung membeli kepada perusahaan, tapi mereka membeli lewat tender. Nah, ada juga bagian faktor situasional, yang dimana urgensi, aplikasi spesifik, dan pesanan besar maupun kecil. Ada juga karakteristik pribadi, yaitu kemiri pembeli penjual, sikap terhadap risiko dan loyalitas. Dimanapun situ ada juga kriteria segmentasi efektif. Yang pertama ada terukur, adapun ukuran, daya beli, dan karakteristik segmen dapat diukur. Jadi kita bisa melihat seberapa besar pembeli untuk membeli barang dari si penjual. Ada juga substansial, segmen cukup besar dan menguntungkan untuk dilayani, yang dimana ada kelompok homogen terbesar yang layak dikejar. Jadi ada pelanggan yang loyal kepada perusahaan, jadi itu yang ditarget untuk jadi itu yang menjadi target perusahaan untuk mengejar si pembeli tadi, dapat diakses. Jadi segmen dapat dijangkau dan dilayani secara efektif, yang dimana perusahaan membuka suatu cabang, yaitu bisa digapai oleh si penjual atau si pembeli tadi. Yang keempat, dapat didiferensiasikan. Segmen mempunyai respon yang berbeda terhadap elemen bauran pemasaran yang berbeda juga. Yang terakhir, dapat ditindaklanjuti. Ada juga program yang efektif dapat diformulasikan untuk menarik dan melayani segmentasi pasar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pola pembelian target pasar dan pertimbangan etika. Di mana setelah kita mengevaluasi daya tarik segmen dan sumber daya perusahaan, di sini terdapat 5 pola pemilihan pasar sasaran dapat dipertimbangkan. Nah, yang pertama yaitu konsentrasi segmen tunggal, di mana ini berfokus pada satu segmen, misalnya Volkswagen pada mobil kecil, yaitu memperoleh pengetahuan kuat dan ekonomisan operasi. Lalu selanjutnya cakupan pasar penuh, ini melayani semua kelompok dengan pelanggan, semua produk yang mungkin mereka perlukan. Ini hanya untuk perusahaan sangat besar seperti Microsoft atau Coca-Cola. Lalu yang berikut spesialisasi selektif. Ini memilih sejumlah segmen yang menarik dan tepat, mendiversifikasikan risiko perusahaan, misalnya PNG, dan menargetkan yang baru bertundangan. Oke, yang selanjutnya itu spesialisasi produk. Ini membuat produk tertentu yang dijual ke beberapa segmen pasar, yaitu misalnya pembuat mikroskop menjual ke universitas, pemerintah, dan lab komersial. Dan yang terakhir, spesialisasi pasar. Ini melayani banyak kebutuhan kelompok pelanggan tertentu, misalnya menjual berbagai produk kepada perusahaan penerbangan.
Nah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu pilihan etika target pasar. Pemasar harus membidik segmen secara cermat untuk menghindari kritik. Masyarakat khawatir pemasar mengambil keuntungan tidak jujur dari kelompok rentan seperti anak-anak atau mempromosikan produk yang berpotensi membahayakan. Contoh kritik seperti iklan sereal bergula yang diarahkan kepada anak-anak atau makanan berlemak tinggi yang ditunjukkan kepada penduduk berpendapatan rendah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian pemaparan materi dari para pemateri kami. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi kami. Segmentasi pasar membantu perusahaan membagi pasar luas menjadi kelompok konsumen dengan kebutuhan berbeda agar strategi pemasaran lebih tepat sasaran. Tingkat segmentasi mencakup pemasaran massal, segmen, ceruk, lokal hingga individual. Dasar segmentasi meliputi geografis, demografis, psikologis, dan perilaku baik untuk konsumen maupun bisnis. Segmen yang efektif harus terukur, substansial, dapat diakses, dibedakan dan ditindaklanjuti. Pemilihan target pasar dapat dilakukan melalui berbagai strategi seperti spesialisasi segmen, produk, pasar, atau cakupan penuh. Dengan segmentasi dan targeting yang tepat, perusahaan dapat memahami pelanggan, meningkatkan daya saing, dan mencapai pemasaran yang lebih efisien serta etis. Sekian dari kami kelompok 3. Jika ada yang ingin ditanyakan silakan ditulis di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.